Ibu-ibu, kita sekarang ada di Kombel Ceria, Kombel Cerdas, Integritas dan Akhlak Mulia, SD Negeri 3 Banjaranyar. Hari ini Kediri 13 Mei 2024. Seperti yang sudah kita sepakati bersama, bahkan hampir mungkin sebulan yang lalu lebih, kita akan ada sesi berbagi praktik baik. Nah, selanjutnya Ibu, Kombel Ceria ini saya akan bacakan sekilas saja. Jadi Kombel Ceria, Cerdas, Integritas dan Akhlak Mulia ini merupakan sebuah komunitas belajar tingkat sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mungkin kalau Ibu jeli, deskripsi ini juga sudah ada di PMM. Untuk visi sendiri adalah mewujudkan pendidik dan tenaga pendidik yang kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan iptek. Kemudian misinya diskusi setiap sebulan sekali semestinya untuk berbagi praktik baik dan pengalaman belajar. Nah, ini untuk visi misi ini sifatnya nanti kalau ada usulan lagi bisa. Semua, salam budaya kali. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terus semangat enggak? Semangat. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan praktik baik atau best practice yang pernah saya lakukan di kelas 5, khususnya di kelas 5 SD Negeri 3 Banjaranyar. Untuk awal presentasi ini, untuk perkenalan, ini sudah kita semua mengenal Bapak Ibu ya. Nama saya Nilu Gede Satyawati SPD SD. Saya guru kelas 5, kemudian tempat tugas di SD Negeri 3 Banjaranyar. Dan hari ini saya bertugas sebagai narasumber untuk di kegiatan Kombel. Untuk materinya, izinkan saya untuk mengawali dengan pendahuluan, di mana di sini mengenal dengan praktik baik. Praktik baik itu menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau dalam situasi tertentu. Praktik baik pembelajaran adalah kegiatan yang mengembangkan budaya positif yang memiliki inovasi serta dapat diadaptasi oleh teman sejawat. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini juga Bapak Ibu pasti sudah menyusun atau menstruktur komponen-komponen praktik baik yang kita buat, yang terdiri dari tujuan, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak, dan kemudian kalau ada dokumentasi di sini. Selanjutnya, nah, di sini untuk saya ambil cerita praktik baik atau best practice, yaitu judulnya adalah pemanfaatan media game edukasi puisis untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi organ pernapasan kelas 5 SD Negeri 4 Banjaranyar tahun ajaran 2023-2024. Itu motivasi belajar peserta didik melalui media game puisis. Sebelum saya lanjut, pasti di antara Bapak dan Ibu sudah mengenal yang namanya game quizzes, betul nggak Bapak Ibu? Ya, terutama Bu Yeni pasti sudah menerapkan di kelas tinggi, terutama Bu ya. Ya itu. Oke, gitu lagi aplaus untuk Bu Yeni ya, karena sudah menerapkan. Selanjutnya di sini saya Situasi di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Di antaranya adalah minat belajar peserta didik masih rendah, khususnya di kelas 5, Pak. Terus nomor 2, kurang antusias dan motivasi dari dalam diri siswa itu, atau yang disebut sering self motivation, itu belum maksimal. Kemudian nomor 3, peserta didik penggunaan media berbasis teknologi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran saat ini, karena dengan adanya modernisasi atau kemajuan teknologi saat ini perlu juga digunakan media yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, pentingnya menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, penggunaan media interaktif dengan game edukasi yang menarik sangat diminati peserta didik.
game edukasi krisis. Yang ketiga, dapat menumbuhkan motivasi diri peserta didik dalam pembelajaran dan meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu sendiri. Sekarang saja saya sebagai seorang guru, peran saya sebagai guru itu adalah sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik, khususnya di kelas 5 SD Negeri 3 Banjaranyar. Kemudian, nah, di sini ada poin selanjutnya setelah situasi. Ada tantangan. Kalau ada situasi, aksi pasti ada tantangan yang kita hadapi. Seperti apa tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu? Kalau saya di sini menghadapi banyak sekali tantangan, ini poin-poinnya saja saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu adalah koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua dan peserta didik. Yang kedua, pembuatan soal pada aplikasi Quizzes sesuai dengan pemetaan kemampuan siswa atau sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, setting meja sebelum. Sekarang saja saya sebagai seorang guru, peran saya sebagai guru itu adalah sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik, khususnya di kelas 5 SD Negeri 3 Banjaranyar. Kemudian, nah, di sini ada poin selanjutnya setelah situasi. Ada tantangan. Kalau ada situasi, aksi pasti ada tantangan yang kita hadapi. Seperti apa tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu? Kalau saya di sini menghadapi banyak sekali tantangan, ini poin-poinnya saja saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu adalah koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua dan peserta didik. Yang kedua, pembuatan soal pada aplikasi Quizzes sesuai dengan pemetaan kemampuan siswa atau sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, setting meja sebelum atau langkah-langkah yang dihadapi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah yang saya lakukan itu menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa saat pembelajaran itu. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk fokus belajar, terutama yang tadi yang gaya belajarnya secara kinestetik. Yang keempat, menyiapkan pertanyaan untuk beberapa kelompok. Yang kelima, membuat peraturan game, itu juga sangat penting. Terus memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang mendapat poin dan membuat bahan ajar dalam aplikasi Quizzes. Ini juga berhubungan dengan yang ini, menyiapkan pertanyaan untuk beberapa kelompok. Kemudian mengatasi permasalahan dalam mengatur alokasi waktu. Lanjutkan Bapak Ibu. Praktik baik ini, di mana sumber daya atau materi yang diperlukan itu sangat diperlukan, sangat penting sekali. Yang pertama adalah laptop, kemudian ada LCD 3, Quizzes, aplikasi game Quizzes itu. Yang keempat, PowerPoint. Yang kelima, internet. 6, handphone, LKPD, speaker aktif, video pembelajaran, dan juga didukung oleh fasilitas yang lainnya yang mendukung. Hasil dampak dari aksi atau langkah-langkah yang dilakukan itu adalah pembelajaran lebih menyenangkan, di mana setelah saya melakukan pembelajaran dengan adanya menyelipkan game Quizzes ini, anak-anak bisa meningkatkan motivasi dirinya dan mampu menjawab soal sesuai dengan kemampuannya sendiri, dan ada tujuan mereka untuk atau mempunyai daya juang tinggi dalam menjawab soal. Kemudian yang kedua, peserta lebih aktif, lebih percaya diri, mempunyai daya juang tinggi, lebih termotivasi, dan tentunya hasil belajar atau outputnya itu sangat memuaskan, cukup memuaskan, tetapi ada peningkatan di dalam pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya itu efektif, Bapak Ibu, percaya, karena dengan menggunakan media Quizzes ini pembelajaran itu lebih interaktif, inovatif, dan tentunya menyenangkan dan mampu meningkatkan antusias siswa. Nah, dengan adanya
adanya di kuisis itu ada fitur-fitur atau elemen-elemen seperti avatar, ya Bapak Ibu ya, avatar atau fitur meme dan lain-lainnya, itu yang membuat peserta didik tidak mudah bosan dan dalam pembelajaran. Strategi yang dilakukan, nah, di sini yang tentunya adalah yang pertama itu perencanaan pembelajaran yang matang. Yang kedua, kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik, dukungan dari orang tua tentunya, dan juga yang paling penting adalah fasilitas yang sangat mendukung. Oke. Pertanyaan Bapak Ibu di best practice itu, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Menurut saya di sini pembelajaran yang menggunakan game edukasi kuisis ini mampu atau menciptakan situasi kelas itu sangat antusias atau menyenangkan, dan menggunakan media teknologi secara beragam itu dan bervariatif bisa meningkatkan kreativitas anak-anak, dan yang akan membuat peserta didik tidak mudah jenuh dalam pembelajaran. Kemudian justru sebaliknya, peserta didik akan termotivasi dan antusias mengikuti pelajaran. Nah, ini contohnya yoga, Bapak. Kemarin yoga itu memang motivasi dari dirinya itu sangat rendah sekali, Bapak Ibu. Tapi dengan adanya kuisis ini dia mau minta lagi, Pak Bu, ada nggak ada kegiatan game kuisis seperti itu? Biarpun beberapa jawabannya itu tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ada peningkatan untuk mengikuti atau antusias ingin mengikuti pembelajaran seperti itu. Bapak Ibu ya. Kesimpulan dan saran saya atau kesimpulan dalam pembelajaran ini, dengan adanya pemanfaatan aplikasi game kuisis, anak-anak itu lebih bersemangat, mempunyai daya juang tinggi, dan mampu menumbuhkan motivasi dirinya, atau yang seperti tadi saya bilang, motivasi dalam dirinya itu muncul secara perlahan seperti itu, bukan instan seperti itu, perlahan pasti muncul gitu. Kemudian tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semoga apa yang saya carikan dengan teman sejawat di sini bisa diadaptasi atau bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, terutama di kelas tinggi, Bapak Ibu. Tapi ada beberapa guru yang tadi sudah saya bilang pasti sudah menerapkan game kuisis dan aplikasi game yang lainnya. Ini Ibu pemberitahuan aja. Ini udah di jam 1. Kita gimana? Nanti pertanyaannya 2 aja ya. Nanti kan Silakan Bapak Ibu semua dulu. Cukup aja sih, kalau orang harus 2 jam juga. Nah, nanti lebih dikit ya. Semestinya itu Silakan Ibu. nggak langsung masalah aja, langsung dari itu. Pertanyaan dari Ibu, di poin kondisi yang menjadi latar belakang masalah, saya tangkap tadi ada proses pembelajaran yang diterapkan guru masih bersifat konvensional. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran bersifat konvensional? Oke, Bapak Ibu, tadi sudah sedikit mungkin saya memaparkan sedikit tentang pembelajaran konvensional. Siapa yang masih ingat apa itu pembelajaran konvensional? Ibu, Bude, tepuk tangan dulu sama Bude. Ya.
teacher center. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bude. Bagus, betul Bude. Pembelajaran yang bersifat konvensional itu pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan tentunya kadang bisa disebut dengan metode ceramah mungkin Pak ya? Iya. Yang zaman dulu tanpa media, ceramah seperti itu. Iya, itu. Sudah Bu? Sudah. Terima kasih ya Bu. Berikan kuisis, bagaimana cara menghadapi atau memberi solusi ketika siswa tidak membawa HP atau membawa HP tapi kuota dan wifi tidak ada. Ya, oke. Untuk hal ini berarti caranya itu kita harus yang pertama dulu dalam memberikan kuisis bagaimana cara menghadapi atau memberi solusi ketika siswa tidak membawa HP dulu ya. Kalau siswa tidak membawa HP, sebaiknya kalau saya di kelas 5 kadang-kadang HP saya dikasih untuk siswanya seperti Thomas kemarin kan ada HP-nya. Terus saya kasih HP itu berdua sama Natali seperti itu. Ya, karena juga kita kan tahu kondisinya Thomas sama Natali itu tidak mungkin kita harus memaksakan untuk harus wajib bawa HP kan itu ya. Itu HP saya kasih dan kita tetap menggunakan laptop seperti itu ya. Kemudian yang kedua ketika siswa tidak mau atau membawa HP tapi kuota dan wifi tidak ada. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Yang seperti tadi yang saya bilang, kalau tidak prioritas utama itu adalah wifi atau kuota atau internet. Seandainya prioritas itu atau hal itu tidak bisa tercover atau tidak memenuhi, berarti kita tidak bisa melakukan game khusus. Terus saya tunda harinya supaya nanti misalnya ada pakai data saya mungkin Bu, atau nanti mungkin orang tuanya bisa memberikan. Tapi waktu ini pernah juga kalau pas kejadian pas wifi mati itu ya kita pakai data sendiri seperti itu. Ya. Bisa diterima Mbak Tin? Bisa. Oke, terima kasih Bu. Edukasi kuisis ini yang bagaimana peserta proses yang Ibu lakukan di dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan game ini. Oke. Saya singkat ya Bu ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Proses yang saya lakukan seperti tadi, ada kita pada pembelajaran itu kan kita memang melakukan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan inti biasanya kita selipkan game edukasi atau game-game yang lain seperti Bu Tuyeni, Bu Dia, Bu Ita juga kan sering menyelipkan game-game yang menarik untuk peserta didik. Betul nggak Bu? Betul, itu sangat bagus sekali dan sangat antusias yang diterima oleh peserta didik. Seperti itu prosesnya, seperti itu di kegiatan awal dulu, kegiatan inti kita selipkan di sana, kegiatan penutup. Terus di kegiatan inti itu terutama kita kasih pembelajaran kasih siswa untuk semangat belajar. Apakah semangatnya karena berbentuk game saja atau memang memicu semangat untuk jawaban yang benar atau nilai tinggi? Betul sekali. Ini pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan saya lagi untuk Bu. Ya. Game ini semangatnya karena berbentuk game saja atau memang memicu semangat untuk jawaban yang benar? Keduanya include itu Bu. Anak-anak itu contohnya anak kita sendiri itu kan dominan dia main game aja terus kan. Itu terpancing anak-anak itu kalau kita memberikan pembelajaran atau memberikan game edukasi itu otomatis kan game. Oh game berarti ada permainan seperti itu.
karena di kuisis itu Ibu mungkin udah menerapkan. Di kuisis itu kan langsung nilainya kelihatan tuh, ada peringkat-peringkatnya langsung diperlihatkan.